Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di minggu ketiga di bulan Oktober, yaitu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Dengan kata lain, tidak lama lagi, sekitar 2 bulan kita akan masuk di perayaan Natal 25 Desember tahun 2022. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik, kita siapkan diri untuk ibadah pada hari ini. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami keluarga besar Warlord Ministry bersama simpatisan datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk waktu yang berharga pada hari ini. Kami diperkenankan Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, memberitakan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan pedoman bagi kami. Pimpinlah Allah Roh Kudus dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku lagi Bapa kami datang, Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita memuji, menyembah Tuhan, kini kita tenangkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kini saatnya kami mau memberitakan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Pakailah mulut perkataan hamba-Mu ini agar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan jadikan hati kami semua seperti tanah yang subur dan gembur, supaya ketika benih yang kekal yaitu firman-Mu ditaburkan, itu tidak sia-sia. Bahkan akan bertumbuh kuat dan berakar kuat dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah bahas khotbahkan jemaat yang keempat. Jemaat yang pertama, surat kepada jemaat di Efesus. Yang kedua, kepada jemaat di Smyrna. Yang ketiga, kepada jemaat di Pergamus. Ini yang keempat, kepada jemaat di kota Tiatira. Apa sebenarnya arti Tiatira? Arti Tiatira itu artinya penyembahan yang disesalkan, ya. Itu arti hurufiahnya. Kenapa penyembahan yang disesalkan? Maksudnya gini ya. Jemaat di Tiatira sebenarnya patut kita contoh. Sebab Tuhan memuji. Kalau kita dengar tadi seperti Gevi katakan, Tuhan katakan begini di ayat 19. Aku tahu apa yang kamu kerjakan. Tuhan puji ya. Apa yang pertama Tuhan puji? Kasihmu maupun imanmu itu baik.
Jadi pendekatannya gini, baik kasihmu maupun imanmu. Jadi maksudnya Tuhan memuji, kasih dan imanmu itu baik ya. Terus kedua Tuhan puji lagi, pelayananmu dan ketekunanmu baik sekali. Jadi wah luar biasa ini jemaat Tiatira ya. Bahkan Tuhan puji lagi, pelayananmu yang terakhir lebih besar dari pelayanan mula-mula ya. Jadi sebenarnya jemaat di Tiatira ini luar biasa ya. Tapi Tuhan tegur karena jemaat membiarkan ada pengaruh seorang nabiah yang Tuhan tidak sebut namanya di sini, tapi Tuhan samakan dia dengan Ratu Isabel yang ada di Perjanjian Lama. Siapa itu Isabel? Istri Raja Ahab. Dan Raja Ahab ini adalah Raja Israel yang jahat. Dan lebih jahat lagi, dia kawin dengan seorang putri Raja Sidon, ya. Putri Raja Sidon ini punya anak yang namanya Isabel. Sebenarnya Raja Sidon itu dulu adalah Nabi Baal. Tapi setelah dia kudeta Raja Sidon yang aslinya, Nabi Baal ini menjadi raja di Sidon. Itulah yang dikawini anaknya yang bernama Isabel oleh Raja Ahab. Itu sedikit siapa Isabel ya. Jadi karena Isabel itulah bangsa Israel pada zaman Raja Ahab ya di Perjanjian Lama, bangsa Israel menyembah dewa Baal dan dewa Asyera, dewi-dewi. Jadi dewa Baal dan dewi Asyera, sehingga bangsa Israel dimurkai Tuhan. Ya, sampai Tuhan kasih kekeringan 3,5 tahun melalui Nabi Elia. Apa hubungannya Tuhan katakan si Nabiya Isabel ini? Nabiya yang disebut Isabel. Nah, ini sebenarnya cocok buat kita warlot ya. Karena warlot kan ciri khasnya supernatural. Tapi ingat, supernatural itu ada dua macam. Ada supernatural pertama dari kerajaan sorga, yaitu dari Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi warlot harus dipimpin Roh Kudus supaya supernatural kita itu benar. Jangan kita supernatural yang sekarang lagi trennya. Kalau kita lihat di medsos, di YouTube, ada hamba Tuhan berkata gini, saya mendapat dari Tuhan akan terjadi malapetaka apa. Kita menghormati hamba Tuhan yang punya karunia nabi itu. Karena seperti di kitab Efesus, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus ada 5 jawatannya. Ada yang disebut sebagai rasul-rasul ya, seperti Paulus sendiri, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian ada nabi-nabi. Nah ini nabi-nabi ini contohnya kalau di Perjanjian Lama siapa? Miriam kakak Musa, kakaknya Nabi Musa. Musa juga seorang nabi, Miriam, terus Deborah juga, itu nabi perempuan ya. Dan ada lagi yang lain, tapi ada juga di Perjanjian Lama nabi-nabi palsu. Itu banyak di zaman Nabi Yeremia. Mereka berkata, pesan Tuhan begini Raja Ahab, ya terutama di zaman Raja Ahab ya. Karena di situ ada 850 nabi Baal yang menyembah dewa Baal dengan dewi Asyera. Tapi mereka selalu mengatasnamakan dari Tuhan. Nah, ini yang sesat, itu adalah nabi-nabi palsu. Mengaku dari Tuhan, padahal itu halusinasinya si nabi yang mendapat pesan dari dewa-dewa. Dalam hal ini setan ya, yang kita sebut setan. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu, banyak terjadi di gereja-gereja ya. Banyak yang mengaku dirinya nabi-nabi, mendapat pesan dari Tuhan, asal memang betul-betul itu pesan dari Tuhan ya. Jangan cuma halusinasi. Banyak saya lihat di medsos, wah ini saya dapat pesan dari Tuhan, tapi setelah dicocokkan dengan firman Tuhan tidak cocok ya, bertentangan ya. Nah itu contoh-contohnya lah. Tuhan Yesus katakan di akhir zaman banyak muncul nabi-nabi palsu, tapi kita bisa lihat dari buahnya. Jadi teman-teman warlot khususnya yang bergerak bidang supernatural
hati-hati ya kalau kita berkata ada pesan Tuhan. Makanya Opa selalu bilang, kalau Opa dapat pesan dari Tuhan, Opa selalu bilang teman-teman, Henry, Saskia, Cilike dan lain-lain, tolong dicek juga sama Roh Kudus ya. Jangan-jangan Opa bisa salah ya. Ya, jadi itulah yang terjadi sebenarnya di jemaat Tiatira yang kita harus belajar. Sebab banyak sekarang kalau kita di medsos mengaku-mengaku memperdalam dunia supernatural. Inilah yang terjadi di jemaat Tiatira. Kalau kita baca di ayat 24, mereka yang menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, ini bahaya ya. Saya lihat sekarang banyak di medsos tentang mempelajari seluk-beluk iblis. Itu tidak salah, tetapi kalau orang salah mengerti bisa menyesatkan orang ya. Lebih baik kita mempelajari seluk-beluk siapa Tuhan Yesus, itu lebih baik daripada kita belajar seluk-beluk iblis seperti jemaat Tiatira tetapi tidak ada dasar firman. Iblis bisa mengecoh, iblis bisa menyesatkan. Apalagi kalau kita ini misalnya Opa yang anggota Warlord mau coba-coba seluk-beluk siapa itu Lucifer, siapa itu Baphomet, siapa itu Beelzebul, tapi tidak kuat dengan firman, itu akan dimakan mentah-mentah oleh iblis. Ingat ya, setan itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang punya kepintaran lebih hebat dari manusia. Ya, kita ingat itu. Dan itulah yang terjadi di jemaat Tiatira. Ada seorang wanita yang punya karunia nabi. Ya, kalau di perjanjian lama tadi Opa sudah bilang kayak Miriam, kakaknya Musa itu karunia nabi. Deborah, tapi mereka nabi-nabi yang benar. Kalau di perjanjian baru siapa? Yohanes Pembaptis, itu seorang nabi. Terus anak-anaknya Filipus, 4 anak perempuan Filipus itu punya karunia nabi. Ya, kalau kita lihat di kitab apa itu ya, ada itu di perjanjian baru di Kisah 21, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9, dikatakan di situ 4 anak perempuan Filipus ya. Filipus yang menginjil kepada sida-sida, itu anak perempuannya 4 orang itu punya karunia nabi. Tapi mereka tidak sesat ya, betul-betul mereka dapat dari Tuhan. Terus ayat 10-nya, jadi masih di Kisah Rasul pasal 21 ayat 10 ada disebut Nabi Agabus. Nabi Agabus yang bernama Agabus itu betul-betul nabi di perjanjian baru ya. Dan termasuk Yohanes yang menulis surat kepada jemaat Tiatira. Tetapi sayangnya di jemaat Tiatira Tuhan sudah memuji jemaat Tiatira yang begitu baik kasihnya, baik imannya, baik pelayanannya, baik ketekunannya dalam melayani Tuhan. Bahkan pelayanan terakhir mereka lebih hebat dari awal. Itu Tuhan puji. Tapi yang Tuhan cela atau tegur, mereka membiarkan ada seorang wanita yang mengaku dirinya nabiah tetapi membawa ajaran Isabel. Apa itu ajaran Isabel di sini? Mengajak jemaat supaya makan makanan persembahan kepada dewa-dewa. Karena waktu itu di kota Tiatira banyak kuil-kuil dewa-dewi ya. Banyak kuil dewa Zeus, kuil dewi Athena, itu dewa perang itu, dewa Apollo. Tapi sebelum mereka menyembah dewa-dewi itu, mereka makan dulu bersama, mabuk-mabuk, minum anggur. Dan kadang-kadang di dalam ritual mereka ada perzinahan. Itulah yang Tuhan tegur. Karena jemaat Tiatira kompromi kepada anjuran sinabiah. Setelah saya berdoa, kenapa ya jemaat Tiatira bisa terpengaruh? Karena gini Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita ya. Si yang disebut nabiah, memang dia punya karunia nabi ya. Dia bisa berdialog dengan Tuhan. Tetapi dia membuat orang jemaat di Tiatira kompromi dengan penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa. Dan dia mau mengajak jemaat di Tiatira, mari kita selidiki, kita pelajari seluk-beluknya iblis.
Hati-hati ya, ini lagi tren Opa lihat di medsos. Wah, mau pelajari sigil, wah itu hati-hati. Kalau tidak kuat dengan firman, bisa terjerumus. Hati-hati, ini peringatan buat warlot. Kalau ada anggota warlot yang sudah mulai bersikap begitu, Tiatira ini jadi pelajaran ya. Sehingga Tuhan marah. Kenapa mereka mengikuti ajaran Nabi yang Tuhan sebut Isabel? Karena dia adalah kemungkinan ya istri dari gembala di Tiatira. Kemungkinan. Sehingga jemaat segan kalau si perempuan yang dihormati, disegani di jemaat karena dia pemimpin ya. Tuhan berkata gini loh, kamu boleh kok makan saja itu persembahan yang diberikan kepada berhala. Kamu boleh kok melakukan hal-hal yang sama-sama orang agama lain. Nah, ini dibilang kompromi kepada dosa. Sudah rajin beribadah, sudah dipuji Tuhan, tapi sayang mau ikuti ajaran si pemimpin wanita yang punya karunia nabi sebenarnya, tapi dia menyesatkan. Makanya Tuhan bilang mereka harus bertobat. Si nabi itu harus bertobat, pengikut-pengikutnya juga harus bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan buang mereka. Kalau Tuhan sudah buang, jelas kita akan ke neraka. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan bertobat. Ya, Tuhan katakan di ayat berapa itu? Saya sudah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, supaya mereka kembali kepada jalanku. Tetapi kalau tidak, aku adalah Allah yang menguji hati dan batin orang. Itulah sebabnya Tuhan digambarkan matanya seperti api. Artinya mata Tuhan begitu tajam, tahu motivasi orang ini. Ya, Tuhan tahu. Jadi si Nabiah yang disebut Isabel ini disegani oleh jemaat Tiatira, tapi motivasinya salah. Dia mengajak jemaat Tiatira menjadi menyembah dewa-dewa lain, kompromi, dan padahal mereka sudah taat pada Tuhan. Dan Tuhan ancam mereka akan dibuang. Termasuk anak-anaknya. Siapa itu anak-anaknya? Pengikut-pengikutnya itu Nabiah yang disebut Isabel. Jadi bukan anak-anaknya ya, tetap anak-anak di sini pengikut-pengikutnya. Jadi teman-teman warlot, ini peringatan buat kita. Janganlah mengikuti ajaran-ajaran yang sesat yang banyak sekali sekarang di medsos. Lebih baik mari kita diskusi, kita berdoa, minta petunjuk Roh Kudus, ya. Kalau kita tidak kuat dengan firman, kita akan sesat, ya. Terus Tuhan katakan kepada jemaat Tiatira yang tidak ikut-ikutan dengan ajaran si Nabiah, si Isabel, Tuhan katakan, peganglah apa yang kamu punya, yaitu kamu tetap percaya kepadaku, tetap setialah sampai aku datang. Maksudnya aku datang di sini Tuhan Yesus bilang, yaitu Tuhan datang kepada tiap-tiap jemaat itu. Kalau yang tidak mau bertobat, Tuhan langsung akan hukum ya. Tetapi kalau yang tidak mengikuti jalan Isabel atau sudah bertobat, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Makanya Tuhan bilang, siapa yang menang dan tetap setia melakukan pekerjaanku, ini juga buat warlot ya, kita tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan, kita akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja akan memimpin menyertai kita warlot dalam pelayanan-pelayanan. Dan kemudian Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan bintang timur. Bintang timur itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam hal ini kalau kita warlot ya, ini pesan buat warlot lewat kisah jemaat di Tiatira ini, surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira, supaya kita tetap jaga kekudusan, hidup benar, ingat moto warlot, hidup dalam kekudusan, rendah hati, pakai baju kemuliaan, baju putih, dan rajin melakukan amal soleh. Ingat ya, kita sudah memasuki usia ke-14, harusnya lebih meningkat lagi, bukan menurun. Demikianlah yang bisa Opa sampaikan. Nanti Oma Palar akan melengkapi ya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim warlot yang sedang mengikuti
kebaktian pada hari ini tanggal 16 Oktober 2022. Kita jumpa lagi. Saya berada di sini melengkapi apa yang firman hari ini, Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 yang menceritakan, yang mengisahkan tentang bagaimana jemaat Tiatira, ya. Jemaat Tiatira adalah jemaat yang luar biasa. Tuhan memuji karena iman mereka, karena pekerjaan mereka sungguh bagus, ya. Tapi ada satu yang Tuhan koreksi, bahwa di antara mereka berkecamuk ada hal dari roh jahat, yaitu merupakan roh Isabel. Isabel adalah roh yang dianut oleh roh jahat, yang dianut oleh roh jahat, yang roh jahat punya roh yang bergerak di bidang roh persinahan, ya. Di sini tadi digerakkan bahwa bagaimana dia berada di jemaat Tiatira. Saya tidak mengisahkan banyak karena tadi Opa sudah katakan di firman, yang penjelasan firman ini di sesi yang pertama. Saya yang kedua ini hanya menceritakan bagaimana jemaat Tiatira bisa masuk roh Isabel, ya. Pada permulaan Tuhan katakan, aku datang, mataku seperti api, sinar, ya, api, dan kakinya seperti tembaga. Itu untuk saya itu sangat keras. Api yang menembus, mata yang bisa menembus, membakar sampai pada hal yang manusia tidak bisa lihat, tetapi Tuhan bisa lihat. Kakinya adalah seperti tembaga, ya. Tembaga adalah sesuatu sesuatu bahan, ya, bahan yang kita tahu itu tahan panas, ya. Bagaimana Tuhan katakan di sini, firman ini katakan bahwa kakinya seperti tembaga, dimanapun dia bisa menginjak, dimanapun dia bisa berada, tidak seperti manusia. Di sini digambarkan dia berjalan dengan mata dan kaki yang tidak ada batasnya. Dia melihat semuanya. Tidak heran jemaat Tiatira tidak melihat apa yang sudah merasuk kehidupan mereka. Mereka hidup tercemar tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hidup sangat baik di hadapan Tuhan, ya. Itu benar-benar dapat pujian dari Tuhan. Sekarang yang kita renungkan, kenapa sampai roh Isabel bisa masuk. Saya renungkan bahwa jemaat Tiatira begitu bagus, berhasil, iman yang kuat, ya, dapat pujian dari Tuhan. Tetapi satu, saya ulangi lagi, kenapa sampai roh Isabel masuk? Sekali lagi saya katakan, kalau saya renungkan, mereka sungguh-sungguh giat. Tetapi ada satu yang mereka lupa, bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya merenungkan lebih dalam, mereka sangat bekerja mempertahankan iman mereka, ya. Tetapi apa yang mereka punya adalah berasal dari Tuhan. Mereka tidak punya waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saya merenungkan di luar daripada konteks yang kita baca. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada punya waktu dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih segala-galanya, sampai berlipat ganda apa yang
katakan di dalam kisah jemaat Tiatira. Nah, disitulah kunci dari kejatuhan beberapa pokok daripada kejatuhan mereka yang Tuhan katakan. Mereka tidak punya lagi kepekaan roh. Mereka bekerja luar biasa, meningkatkan pekerjaan mereka di bidang mereka. Mereka mempertahankan siapa Tuhan mereka. Nah, sekarang jemaat kita sebagai umat Tuhan pada zaman ini itu mementingkan pekerjaan yang luar biasa, mempertahankan hidup bersama Tuhan dengan karya Roh Kudus-Nya. Tapi Tuhan mau ada saatnya kita duduk bersama Dia. Kita memuji menyembah Dia. Kita mengisahkan seluruh kehidupan kita. Kita berkomunikasi. Kita curhat dengan Dia apa yang kita punya. Kita bersyukur di dalam hubungan kita, waktu kita bersama Dia. Sehingga waktu kita selalu ada hal-hal demikian. Bahkan itu setelah kita masuk pengalaman pelayanan kami, kalau itu lebih banyak, maka hal-hal dunia itu akan berlipat ganda. Ya, kita kerja tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Benar, saya sekali lagi benar apa yang Tiatira lakukan. Tetapi yang kurang adalah tidak punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Karena kalau kita punya hubungan, kita tahu Tuhan, Tuhan tahu kita, maka timbullah kepekaan roh kita. Ada sesuatu yang salah masuk di kita, kita tahu. Saya katakan ini karena saya juga sudah praktek. Bagaimana kita melihat kehidupan dunia ini. Ya, baik tidak baik, salah benar, dosa tidak. Itu bisa kita lihat kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim, bukan hubungan hanya sekedar hubungan. Hubungan untuk menyatakan laporan, tidak. Tetapi kita duduk di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan kata lain, kita charge hati kita, hidup kita dengan Tuhan. Setelah kita keluar untuk melaksanakan tugas kita di dunia ini, kita bisa lihat semuanya. Bahwa ini benar, ini tidak. Itu salah, ini tidak salah. Itu dosa dan tidak dosa. Ini sesuatu yang sukacita, mendapatkan hal-hal yang baru. Karena apa? Kepekaan roh kita. Karena kepekaan roh kita adalah kepekaan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita zaman akhir ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kalau kita punya hal ini, tidak usah kita takut. Kita tidak melihat lagi kesusahan, penderitaan kata manusia dengan kata kita menderita. Tapi penderitaan dengan kepekaan roh, maka penderitaan itu kita akan lihat bagaimana penderitaan itu. Ada Tuhan di situ, ada Tuhan mendidik. Kalau kita tidak punya kepekaan ini, kita akan melihat itu satu penderitaan. Sekali lagi, kalau kita hidup punya kepekaan roh dengan Tuhan, maka penderitaan itu kita melihat ada suatu hal yang Tuhan berbicara dengan kita. Di situ Dia mendidik kita, dan di masalah, kata masalah hanya ada di dunia. Ya, kata masalah tidak ada di surga. Kata masalah kita dengan hidup, kita hidup dengan kepekaan dengan roh, dengan Tuhan, dengan karya Roh Kudus, maka masalah itu menjadikan kita dewasa. Apa maumu Tuhan? Apa maksudmu Tuhan dengan kehidupan ini? Kata manusia itu susah, benar. Ya, tidak ada yang kata susah masalah dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan, sehingga iblis seperti kata firman hari ini, Isabel, dan ada juga roh-roh lain yang bisa kita sebelum dia masuk, Tuhan sudah berbicara. Dan ini semua kita akan tahu kalau kita, sekali lagi, kalau kita punya kepekaan dengan Tuhan. Jadi firman hari ini menempelak kita. Maukah kita menyediakan waktu? Ya, tidak ada alasan tidak punya waktu. Sangat terlambat. Nanti saja saya kumpulkan, nanti saya bertemu dengan Tuhan di waktu-waktu tertentu. Jangan teman-teman di rumah, Bapak Ibu sekalian,
Karena saya berbandingkan 10 jam dengan Tuhan, dunia hanya 1 jam. Itu saya katakan perbandingan, ya. Karena dengan Tuhan, kepekaan dengan roh Tuhan, kita punya charge hidup kita dengan Tuhan, kekuatan yang tidak terbatas, ya, hikmat yang tidak punya dunia, itu kita bisa punya dan kita bawa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini, kalau melihat yang sering kita dengar, kita baca berita, kita lihat di medsos, tidak ada dunia yang enak. Semua perlu tantangan. Kalau kita tidak punya pegangan dengan Tuhan, kita akan jatuh. Di sini pujian Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Tetapi satu yang lolos. Mari kita membawa diri kita dengan cara berpikir, saya tidak mau cacat Tuhan karena karya iblis. Berikan saya, berikan keluarga kami, berikan persekutuan kami untuk hidup peka dengan Engkau. Tidak ada cara lain Bapak Ibu di rumah, hanya satu sekali lagi. Charge hidup kita dengan Tuhan. Sediakan waktu khusus, tidak untuk sambil-sambilan, ya. Ya, biar saya katakan ini kenapa? Karena saya juga melakukan. Apalagi Bapak Ibu di rumah masih aktif, pemuda-pemudi masih aktif, ya, bekerja, berkarya di dunia ini. Kami pun berkarya, tetapi pengalaman pelayanan sekali lagi ini sangat penting. Charge hidup kita dengan Tuhan. Adakan persekutuan, jangan hanya sambil, tetapi khusus kalau perlu sudah ada jadwal. Karena Bapak Ibu, pemuda-pemudi, saudara-saudari di rumah Tim Warlot masih aktif di dalam pekerjaan, ya, masih memakai tenaga pikiran, ya. Kami yang orang yang sudah umur tetapi tetap bekerja di bagian yang Tuhan berikan, itu juga memerlukan, dan kita bisa menapis diri kita bisa melihat apa yang sementara kita jalani. Apakah dari Tuhan? Apakah iblis dengan liciknya sudah masuk? Ingat teman-teman, Bapak Ibu di rumah, iblis sangat licik. Dia tidak datang dengan langsung melihatkan apa yang dia serang, tapi dia masuk di sela-sela yang kita tidak sadari. Tetapi waktu dia mau masuk, kalau kita sekali lagi, kalau kita punya kepekaan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, yang sering kita ketemu di dalam pertemuan kita secara pribadi, secara persekutuan, maka kekuatan itu lebih peka dari apa yang dunia punya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah Tim Warlot, mari kita bawa hidup kita tetap di dalam Tuhan, bertemu sesering mungkin. Tapi kalau perlu sediakan jadwal yang tertentu, ya. Ada tahapan-tahapan. Bacalah firman itu yang akan berbicara. Setelah kita lakukan itu, Tuhan katakan, aku berikan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, dan kamu akan, yang saya baca di sini sangat indah, adalah kamu menguasai. Kamu akan diberikan bangsa-bangsa, ya, sesuatu yang luar biasa, bangsa-bangsa, Bapak Ibu, bukan per orang. Karena kita sudah memuaskan Tuhan, ya. Tuhan sangat rindu, ya. Bahkan di situ apa yang jemaat Tiatira yang lainnya, Tuhan katakan yang sudah mengikut Tuhan, saya tidak menambahkan beban lagi, ya. Berarti kalau Tuhan tidak menambahkan beban, Tuhan katakan cukup ini saja. Saya tahu kamu punya kekuatan, kamu punya talenta, saya yang berikan, ya. Saya hanya batasan itu, tetapi ada beban yang lain yang Tuhan katakan, karena kamu sudah baik di mataku, saya tidak usah tambah beban lagi. Kata beban perlu kita renungkan dan kita katakan terima kasih Tuhan.
apa yang ada di tangan kami. Engkau sudah melihat tanggung jawab kami laksanakan. Ya. Jadi setelah Tuhan katakan ini semua, dia berkata bahwa apa yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Karena aku akan memberikan bangsa-bangsa di tangan kamu, dan kepadanya ku karuniakan bintang timur. Sangat indah Tuhan, sangat indah Bapak Ibu di rumah. Bintang timur adalah Tuhan sendiri. Dia karuniakan dirinya kepada kita. Nah, kalau sudah demikian, apa yang kurang? Ya, pada akhirnya demikian. Jadi mari kita seperti jemaat Tiatira, kita lengkapi apa yang Tuhan mau, yang tadi cacat, tapi kita di situ kita belajar. Kita tetap ada, siapkan waktu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menilai kita 100%. Tidak lagi seperti jemaat Tiatira. Kita belajar di situ. Maka semua akan menyenangkan Tuhan, dan kita juga akan berkarya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menyenangkan kita. Ya, terima kasih untuk firman hari ini. Mungkin simple saja, tapi kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah bisa mengerti melalui karya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi tentang surat kepada jemaat di Tiatira, dan sekarang kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu melakukan perjamuan kudus, Holy Communion, sampai saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu tadi. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh mau membedakan mana suara Tuhan, mana yang berasal dari kuasa-kuasa gelap yang menyamar menjadi malaikat terang melalui nabi-nabi palsu yang Tuhan sudah peringatkan seperti yang terjadi di jemaat Tiatira. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mohon Tuhan memberkati, menguduskan hosti anggur atau biskuit, sirup, teh yang dipakai untuk perjamuan kudus oleh Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah masing-masing, dan juga kami yang ada di Tabernakel Warlot di Sentul City. Jadilah perjamuan kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti kau mengasihi.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, kalau hostinya ada firman seperti yang saya pegang, silakan dibaca masing-masing. Dan itu adalah pesan Tuhan melalui firman yang kita terima. Silakan. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tahun apa? Mazmur 23 ayat 3. Pergi, Yang ya. menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena Itu Tuhan Gembala yang baik. Bapak punya Yohanes 3 ayat 36a, ini tentang apa? Nah, apa itu? Yohanes Pembaptis berkata begini. Barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36a. Jadi kesimpulannya, marilah kita sungguh-sungguh memasuki tahun Pegimel ya. Apa? Berapa? 57. 83 tahun baru kaum Yahudi. Itu adalah tentang mulut dan onta ya. Itu berarti ini tahun kita hati-hati dengan berkata-kata, sebab ada dua macam perkataan, kata-kata berkat atau kata-kata kutuk ya. Itu. Oke, mari kita imani perjamuan kudus yang dipimpin oleh Tuhan Yesus saat ini. Saya baca firman dari 1 Korintus 11 mulai dari ayat 23b sampai ayat 25. Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga hidup yang kekal, keselamatan, dan tubuh jasmani kami yang sehat dan kuat, jiwa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan imannya. Kita angkat cawan perjamuan, firman Tuhan berkata lagi, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani, ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, duta-duta kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus dengan memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman ya, dalam nama Tuhan Yesus. Hari kita bersyukur dengan memuji Tuhan karena sudah terima perjamuan kudus saat ini.
Yesus. selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam semua kesaksian pelayanan kami, khususnya kami anggota-anggota Warlord Ministry di masa-masa akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apalagi Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu tadi tentang keadaan jemaat di Tiatira, adanya nabiah yang Tuhan sebut Isabel. Janganlah kiranya di Warlord ini yang punya supernatural atau karunia-karunia Roh Kudus terjangkit seperti nabiah yang Tuhan sebut Isabel. Pakai kami sungguh-sungguh Tuhan untuk melayani Tuhan, khusus memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus, supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang sudah kami Warlord menangkan. Tidak lupa Tuhan, kami mengucap syukur karena sekitar 6 hari yang lalu, tepatnya pada hari Senin 10 Oktober 2022, oleh kasih setia-Mu, kemurahan Tuhan, kami Warlord Ministry bisa merayakan, memperingati 14 tahun Tuhan Yesus sudah memimpin kami sejak di kota Gorontalo. Terima kasih Tuhan, ada anggota yang telah pergi karena Tuhan telah panggil, atau ada anggota yang sudah bergabung dengan ministry lain. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang penting kami semua mau melayani Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami Warlord yang masih ada dan tetap setia Tuhan untuk melayani Tuhan, pakailah kami dengan maksimal Tuhan, dengan selalu ingatkan kami akan moto Warlord, yaitu hidup yang kudus, rendah hati, tetap pakai baju putih kebenaran dari Tuhan Yesus, dan mau setia
melakukan amal soleh, yaitu bersaksi dan melayani Tuhan sampai saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk ulang tahun yang ke-14 ini. Berkatilah pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin dan keluarganya, dan semua pejabat sipil, militer, Polri, bahkan anggota-anggota DPR, dan khususnya yang bertugas di bidang hukum, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan. Tuhan curahkan juga bentuk pemerintah kami, pemerintah yang bersih dan adil, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Kami bersyukur Tuhan karena Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, telah dipilih untuk menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Itu semuanya adalah kasih setia kemurahan Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Dan ini juga mendorong kami Warlot untuk semakin semangat melayani Tuhan, mulai dari Indonesia, di lingkungan Indonesia, ke suku-suku di Indonesia, bahkan akan keluar ke suku-suku bangsa sampai ke kota Yerusalem. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam pelayanan-pelayanan. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam pekerjaan-pekerjaan bisnis yang Tuhan percayakan, supaya pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu saudara-saudari semakin maju, semakin meningkat, meskipun masih dalam keadaan sulit secara ekonomi. Berkatilah saudara-saudara kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami yang masih dalam pertumbuhan, dalam pendidikan dan studi, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi, bahkan di pasca sarjana. Tuhan berkati generasi-generasi baru dari Warlot untuk semakin semangat dan berapi-api dalam melayani Tuhan, dan dijauhkan dari semua pengaruh-pengaruh jahat oleh keadaan dunia maupun terutama dari iblis dan roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap setia melayani-Mu Tuhan. Roh Kuduslah yang pimpin kami, berikan kami hikmat dan kuat kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua berkat-Mu. Dan bagi yang berulang tahun Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan panjang umur, tetap sehat-sehat, dan semakin meningkat di dalam pelayanan, studi, dan kebahagiaannya disempurnakan oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada dalam keadaan sakit, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Bila ada yang dalam permasalahan, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, permasalahan pekerjaan, bisnis, bahkan permasalahan pelayanan atau masalah apa saja, Roh Kudus berikanlah jalan keluar, solusi atas masalah yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Sorgawi melalui anaknya, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan kami yang ada di Tabernakel Warlot Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.